Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi tentunya bersama saya di channel Sofi Bonsai. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan proses penanaman bahan bonsai bougainville Singapura dari stek ya teman-teman, ataupun dari potongan. Jadi ini batangnya sudah kepotong kemarin. Jadi kemarin tidak saya videokan di waktu proses pemotongan karena kemarin sore itu hujan ya teman-teman. Jadi kemarin saya tidak langsung melakukan proses penanaman, melainkan saya merendamnya di air terlebih dahulu ya teman-teman. Karena kemarin kondisinya hujan ya, kemarin sore itu kondisinya hujan, jadi tidak saya videokan ya. Dan saya rendam menggunakan air ya. Jadi ini sudah saya rendam 1 malam. Dan mungkin sekarang waktunya saya akan melakukan proses penanaman. Jadi untuk media tanamnya sudah saya persiapkan di sini ya teman-teman. Di sini ada 4 karung ya, ada 4 karung ukuran 25 kg. Lalu untuk media tanamnya yang saya gunakan ini terdiri dari 2 campuran, yaitu pasir sungai dan sekam bakar ya. Jadi untuk proses penanaman bahan bonsai stek yang biasa saya gunakan itu saya cukup menggunakan 2 campuran saja ya teman-teman, yaitu pasir sungai dan sekam bakar ya. Dan saya tidak memberikan pupuk kandang terlebih dahulu ataupun pupuk kimia terlebih dahulu, karena ini proses penanaman bahan bonsai stek ya, ataupun bahan potongan. Kalaupun misalkan teman-teman tidak mempunyai sekam bakar, teman-teman bisa menggunakan full pasir sungai ya teman-teman. Oke, jadi kita langsung ke proses penanamannya ya. Nah, oke teman-teman, kita ke proses penanaman ya. Ya, jadi untuk editing videonya sengaja saya percepat agar tidak memakan durasi yang sangat panjang nantinya. Nah, rencana saya untuk menanam kurang lebih 200 batang ini nantinya saya ingin berbudidaya bahan bonsai bougainville ya teman-teman. Jadi di sini nanti rencana saya ada dua opsi. Yang pertama, untuk yang kecil-kecil mungkin seukuran telunjuk itu saya bikin bougainville dengan gaya expose root ataupun dengan gaya expose akar ya teman-teman. Lalu untuk ukuran yang sejempol kaki ke atas itu nantinya mau saya bikin gaya formal ataupun informal dengan perakaran yang muter. Jadi memang rencana saya ada 2 gaya yang nantinya akan saya program ya teman-teman. Yang pertama expose root, lalu yang kedua dengan program akar. Karena jarang ya teman-teman, teman-teman melihat ataupun menemukan bahan bonsai bougainville dengan perakaran yang muter dengan gaya formal ataupun informal. Kebanyakan teman-teman kalau membuat bahan bonsai bougainville itu dengan perakaran yang natural ya teman-teman. Jadi tidak program akar seperti itu. Nah, maka dari itu saya akan melakukan program ya nantinya. Mudah-mudahan tanaman bahan bonsai bougainville ini bisa hidup subur ya teman-teman. Dan saya akan membuat bahan bonsai bougainville dengan perakaran yang muter dengan gaya formal ataupun informal. Nah, oke teman-teman, jadi untuk proses penanamannya sudah selesai saya lakukan semua ya. Dan ternyata ini bukan 4 karung ya. Yang awalnya saya persiapkan 4 karung dan ternyata masih kurang ya. Untuk 4 karung belum cukup, jadi saya nambah lagi 1 karung lagi ya teman-teman. Jadi semuanya ada 5 karung ya. Lalu untuk total semuanya ya, untuk total bahan steknya ini kurang lebih ada 200 ya, 200 potongan. Dan selanjutnya saya akan melakukan penyiraman, lalu setelah itu saya akan melakukan penyungkupan ya teman-teman. Jadi untuk plastik sungkupnya sudah saya persiapkan di sini. Nah, di sini untuk proses penyiraman, saya hanya menyiramnya bagian batangnya saja teman-teman, karena untuk media tanamnya tadi sudah basah ya, terkena air hujan. Jadi saya cukup melakukan penyiraman pada bagian batangnya saja. Nah, oke teman-teman, jadi kita ke proses yang terakhir ya. Jadi proses yang terakhir kita sungkup menggunakan plastik transparan. Sebetulnya untuk bahan bonsai bougainville sendiri pertumbuhannya bagus ya meskipun tidak kita sungkup, tapi untuk bougainville yang saya tanam ini sengaja saya sungkup ya untuk mengejar keberhasilan ya dari pertumbuhannya nanti. Karena
untuk proses penyungkupan tersebut ada banyak manfaat ya. Di sisi lain persentase pertumbuhannya lebih besar juga dan kita bisa menghemat waktu juga ya teman-teman. Kita tidak perlu lagi untuk menyiramnya pagi dan sore, jadi kita cukup melakukan pengecekan setiap harinya. Nah oke teman-teman, jadi untuk proses keseluruhannya sudah selesai saya lakukan ya teman-teman. Dari proses penanaman, penyiraman, lalu yang terakhir proses penyungkupan. Dan mudah-mudahan nanti bisa tumbuh subur ya teman-teman. Dan pasti nanti setelah ada perkembangan baru, pasti nanti saya update lagi buat teman-teman semua. Ya jadi saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.